Ye Junlin, dengan gaya santainya, ngingetin soal murid barunya yang ditindas keluarga Sue. Dia dengan enteng bilang kalau sebagai guru, tentu aja dia harus balas dendam buat muridnya. Leluhur keluarga Sue yang udah keringat dingin buru-buru mengangguk, setuju banget. Tapi begitu Ye Junlin ngasih perintah untuk menghabisi semua keluarga Sue yang ada di sana, dia langsung syok berat. Apa? Ye Junlin menanyakan apakah permintaannya terlalu berlebihan. Leluhur keluarga Sue berpikir bahwa permintaan itu bukan hanya berlebihan, tapi bahkan tidak masuk akal, memusnahkan seluruh anggota klan mereka yang jumlahnya mencapai jutaan di pulau-pulau terapung, dan ia sendiri harus melakukannya. Ia merasa permintaan itu mustahil untuk disanggupi. Leluhur Sue pun mencoba memohon keringanan. Ia berkata bahwa banyak anggota klannya yang tidak bersalah. Namun Ye Junlin menanggapi dengan kesal, mengingatkan bahwa yang hilang dari dirinya hanya anggota klan, sementara muridnya kehilangan adiknya. Ia merasa leluhur itu tidak memiliki rasa simpati. Leluhur keluarga Sue pun akhirnya menyadari bahwa ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ia memohon agar Ye Junlin memberi ampun, mengakui bahwa dirinya tidak sanggup melakukan permintaan tersebut. Ye Junlin akhirnya mengalah. Ia tersenyum dan menawarkan keringanan, cukup membunuh pelaku utama dari semua ini. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Leluhur Sue sangat bersyukur karena hanya perlu membunuh satu orang sebagai penebusan, bukan seluruh klan. Patriark keluarga Sue yang mendengar itu mencoba berkata sesuatu, namun langsung dibunuh oleh leluhur dengan satu serangan. Semua orang terkejut, termasuk Sue Tianyi. Dengan marah, Sue Tianyi mempertanyakan alasan tindakan leluhurnya. Leluhur Sue mengira bahwa dengan membunuh ayah dari pelaku utama, ia telah memenuhi permintaan. Namun Ye Junlin kesal karena yang diminta adalah membunuh si pelaku, bukan ayahnya. Leluhur itu membela diri dengan alasan bahwa kesalahan anak adalah tanggung jawab ayah. Ye Junlin akhirnya berkata kalau begitu, bunuh saja keduanya. Leluhur Sue langsung mematuhinya, lalu dia langsung menoleh ke arah Sue Tianyi, dan tanpa ragu mencekik Sue Tianyi dengan penuh amarah, hingga tubuhnya meledak. Ye Junlin menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Leluhur keluarga Sue pun berterima kasih sebesar-besarnya atas pengampunan itu. Di sisi lain, Li Wuji terlihat sangat puas karena musuhnya telah mendapatkan balasan yang setimpal. Ye Junlin lalu menawarkan Li Wuji menjadi muridnya. Li Wuji langsung bersujud dan bersumpah setia, bahkan siap mati demi gurunya. Sistem kemudian muncul dan memberikan berbagai hadiah karena misi telah diselesaikan, mendapatkan ilmu pukulan dan pedang tingkat atas, serta sebuah pil yang bisa membangkitkan garis keturunan darah gila. Ye Junlin merasa puas dengan hasilnya. Ia penasaran dengan kekuatan garis darah ini dan bertanya kepada sistem. Sistem menjelaskan bahwa garis darah gila sangat langka dan bisa meningkatkan kekuatan bertarung secara drastis, tetapi dengan risiko kehilangan kendali dan menjadi pembunuh tanpa arah. Meski berbahaya, Ye Junlin merasa kekuatan ini bisa berguna di saat genting. Ia pun mulai mengajarkan teknik pedang tingkat tinggi kepada Li Wuji dengan menempelkan dua jarinya ke dahi sang murid. Li Wuji sangat berterima kasih, ia berpikir bahwa meski gurunya bukan ahli pedang, ia tetap menghormatinya. Begitu menerima teknik tersebut, ia langsung merasa bahwa ini bukan sekadar ilmu pedang biasa, tapi mengandung makna surgawi yang luar biasa kuat. Ia merasa teknik lama yang pernah ia pelajari tidak sebanding sedikit pun. Ia mulai meragukan siapa sebenarnya gurunya ini. Namun ia segera menyesali keraguannya dan bersyukur. Leluhur keluarga Sue pun merasa heran karena anak yang sebelumnya terlihat seperti pecundang, kini memancarkan aura yang membuatnya gentar. Ia mencurigai bahwa Ye Junlin telah memberikan semacam teknik terlarang. Xiao Hong juga menyadari bahwa jika Li Wuji benar-benar menguasai teknik itu,
ia bisa menjadi sangat berbahaya. Tiba-tiba, Li Wuji memuntahkan darah, dan mengakui bahwa tubuhnya hampir hancur karena memaksakan diri menggunakan teknik rahasia. Ia merasa telah mengecewakan gurunya. Ye Junlin menenangkannya dan menyuruhnya menelan sebuah pil. Meski pil itu terlihat aneh dan baunya sangat menyengat, Ye Junlin meyakinkan bahwa itu akan membangkitkan garis keturunan gila milik Li Wuji. Li Wuji pun langsung menelannya meski baunya seperti kotoran. Setelah itu, tubuhnya memancarkan aura merah menyala, dan ia mulai berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai berubah. Ye Junlin merasa kaget dengan aura mengerikan yang keluar dari muridnya, dan sistem menjelaskan bahwa ini adalah efek dari aktifnya darah gila. Namun, seseorang harus menekan kekuatan itu agar tidak kehilangan kendali. Li Wuji pun mulai mengamuk dan menyerang siapa saja. Xiao Hong melihat bahwa kekuatannya melonjak sangat tinggi dalam waktu singkat dan mulai merasa takut. Bahkan seorang pemimpin sekte tingkat tinggi pun merasa tertekan oleh kekuatan yang keluar dari tubuh Li Wuji. Ia merasa tidak akan mampu menahan serangan itu. Ye Junlin senang melihat hasilnya dan memuji bahwa setelah darahnya aktif, muridnya menjadi sangat kuat. Namun, tiba-tiba Li Wuji mengalihkan pandangannya, dan langsung melesat untuk menyerangnya. Ye Junlin pun bersiap menguji kekuatan murid barunya. Saat Li Wuji mendekat, Ye Junlin langsung mengeluarkan kekuatan dharmanya untuk menyerang. Tapi yang mengejutkan, Li Wuji berhasil menahan serangan itu meskipun dia masih di tahap akhir body integration. Melihat hal itu, Ye Junlin heran, karena jelas kekuatan dirinya jauh di atas tingkat kultivasi Li Wuji. Ye Junlin pun tersenyum, merasa latihan ini harus segera diakhiri sebelum Li Wuji benar-benar terluka. Ia lalu menyerang dengan kekuatan yang lebih besar, tapi Li Wuji masih mampu bertahan, walaupun tubuhnya mulai goyah. Aura merah di sekeliling tubuhnya perlahan memudar. Dalam kondisi setengah sadar, Li Wuji sadar bahwa tadi ia sempat kehilangan kendali. Ia diliputi dorongan membunuh, bahkan sempat hampir tidak sopan pada gurunya. Ia pun buru-buru meminta maaf dan bersiap menerima hukuman. Tapi Ye Junlin mengatakan itu bukan kesalahannya. Ia malah menyuruh Li Wuji untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Setelah memeriksa, Li Wuji kaget luar biasa. Tingkat kultivasinya naik ke tahap penyatuan sempurna. Bukan cuma itu, fondasi kekuatannya yang dulu rusak sekarang sudah pulih, bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa seperti mendapat kehidupan baru dan berterima kasih pada gurunya. Ye Junlin menjelaskan kalau barusan ia telah membangkitkan garis keturunan, darah gila, dalam tubuh Li Wuji. Garis keturunan ini bisa memberikan kekuatan besar, tapi tidak boleh digunakan terlalu lama karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Li Wuji berjanji akan selalu mengingat nasihat itu. Tak lama kemudian, leluhur keluarga Sue datang memberi selamat pada Ye Junlin karena mendapat murid sehebat itu. Ia mengajak Ye Junlin dan murid-muridnya untuk masuk dan minum bersama. Ye Junlin menolak karena itu pesta naik tingkat milik keluarga Sue, tapi sang leluhur mengatakan tak masalah, karena hari ini justru terasa sangat membahagiakan. Para tamu yang melihatnya mulai berbisik. Mereka tak menyangka, lelaki tua yang tadi membunuh dua anggota keluarganya sendiri, kini bisa bersikap begitu ramah pada Ye Junlin. Mereka pun menyimpulkan bahwa, iblis berambut putih, ini benar-benar akan mengguncang wilayah timur. Sementara itu, Xiao Hong berpikir bahwa dunia ini hanya mengagungkan kekuatan. Kalau dia tidak jadi lebih kuat, maka dia akan terus berada di bawah bayang-bayang Ye Junlin. Setelah suasana tenang, Ye Junlin mengatakan urusan sudah selesai dan menyuruh keluarga Sue melanjutkan pestanya. Ia lalu menyuruh Xiao Hong membawa Bai Xiaoxi karena mereka akan segera pergi. Xiao Hong pun menurut dan menarik Bai Xiaoxi yang masih asyik minum anggur. Mereka naik ke atas burung raksasa Kunpeng dan terbang. Setelah kepergian mereka, leluhur keluarga Sue tampak sangat kesal karena pesta yang seharusnya meriah berubah jadi kacau. Tiba-tiba, seseorang datang sambil berlari,
membawa kabar bahwa tangan dari tuan muda yang tadi terbunuh sudah ditemukan. Leluhur keluarga Sue dengan kesal menyuruh agar tangan itu dilempar ke halaman belakang, dijadikan makanan anjing saja. Para tamu yang mendengar hampir tertawa, membuat sang leluhur makin marah dan menyuruh semua orang bubar. Di sisi lain, di atas punggung Kunpeng, Li Wuji merasa seperti sedang bermimpi. Ia telah membalaskan dendam untuk Xiao Fei, jadi murid seorang kultivator legendaris, dan bahkan bertemu langsung dengan Kunpeng yang selama ini cuma jadi cerita. Ia juga memuji kakak senior Hong yang selain hebat dalam kultivasi juga sangat cantik, dan berharap bisa belajar darinya. Tapi Xiao Hong tampak kesal, merasa Li Wuji sama saja dengan laki-laki lain yang hanya melihat penampilan. Apalagi sekarang Ye Junlin punya murid baru yang luar biasa, membuatnya merasa peluang untuk membuktikan diri makin kecil. Ia pun pergi begitu saja. Li Wuji jadi bingung, merasa mungkin dia telah mengatakan hal yang salah. Bai Xiaoxi menjelaskan bahwa banyak orang sering salah mengira gender Xiao Hong, dan dia sangat tidak suka hal itu. Setelah itu, Li Wuji memperkenalkan diri sebagai murid baru dan menyuruh Bai Xiaoxi memanggilnya Xiao Li. Bai Xiaoxi pun sangat senang, merasa akhirnya punya adik seperguruan. Li Wuji kini mengerti kenapa Xiao Hong sering bersikap dingin pada lelaki yang mendekatinya. Ia pun merasa bersalah karena sempat berlaku tidak sopan. Bai Xiaoxi mengatakan tidak masalah selama sekarang ia sudah paham. Ia juga bilang bahwa ia sebenarnya ingin berubah sepenuhnya jadi manusia, tapi tidak tahu caranya. Bentuk tubuh setengah manusia setengah tikusnya sering menyusahkan gurunya. Li Wuji lalu menawarkan bantuan. Ia pernah menemukan teknik khusus di wilayah timur yang mungkin bisa membantu Bai Xiaoxi menjadi manusia sepenuhnya. Mendengar itu Bai Xiaoxi terkejut, dan langsung senang bukan main. Ia memberitahu gurunya bahwa sekarang mungkin ia bisa berubah dan tidak akan merepotkan lagi. Ye Junlin menanggapinya dengan santai. Ia bahkan berkata akan rindu dengan kepala tikus berbulu lembut milik Bai Xiaoxi. Bai Xiaoxi tertawa dan mengatakan bahwa nanti ia bisa berubah sesuai permintaan gurunya. Ketika ditanya apakah mereka akan kembali ke sekte, Ye Junlin malah bilang tidak. Menurutnya, dengan punya tunggangan sehebat Kunpeng, lebih baik digunakan untuk jalan-jalan dan pamer keliling dunia. Beberapa bulan pun berlalu, mereka terbang bebas bersama Kunpeng, dan insiden keluarga Sue menyebar ke seluruh wilayah timur. Banyak kultivator mulai membicarakan kekuatan Ye Junlin yang misterius. 3 bulan kemudian, di kota Panxi milik Kekaisaran Dazu, wilayah Changzhou, terjadi pertempuran hebat antara manusia dan bangsa hantu. Kota itu dipenuhi korban dan kekacauan. Sementara itu, di atas punggung Kunpeng, Ye Junlin dan yang lainnya tampak santai, bahkan terlihat sedang bermain catur. Di tengah permainan, Xiao Hong tampak bingung dan kesal. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada meriam yang bisa mengabaikan semua pion di depannya dan langsung menyerang raja hanya dalam 1 langkah. Baginya, itu sangat tidak masuk akal. Ia bahkan mengeluh dalam hati, merasa belum pernah melihat orang setidak tahu malu ini. Ye Junlin, dengan nada santai, mengejek Xiao Hong yang dianggapnya terlalu lemah. Menurutnya, ia bahkan belum menggunakan 1% kekuatannya, tapi Xiao Hong sudah kalah telak. Xiao Hong mencoba membela diri. Ia menjelaskan bahwa dalam aturan catur, meriam harus punya penyangga dan geraknya pun terbatas. Hal itu bahkan diketahui anak kecil. Tapi Ye Junlin justru membalas bahwa meriam yang ia gunakan adalah mortir, dan merasa tidak ada masalah dengan itu. Dalam hati, Xiao Hong makin kesal, mengumpat dalam pikirannya dan menganggap Ye Junlin hanya pandai curang dan melanggar aturan. Namun, ia juga jadi penasaran, sebenarnya, apa itu mortir? Ye Junlin lalu menatap Xiao Hong dan mengatakan bahwa Xiao Hong sepertinya tidak terima kekalahannya. Ia mempertanyakan apakah Xiao Hong sedang meragukan kemampuan bermain caturnya. Xiao Hong pun buru-buru menyangkal, mengatakan ia tidak berani.
Kemudian Ye Junlin bertanya kepada Bai Xiaoxi tentang pendapatnya. Tanpa ragu, Bai Xiaoxi menyatakan bahwa menurutnya, Ye Junlin adalah yang paling hebat. Mendengar itu, Xiao Hong hanya bisa menggerutu dalam hati, merasa tikus kecil itu sangat pandai menjilat. Setelah itu, Ye Junlin beralih kepada Li Wuji dan bertanya apa yang tadi ia katakan. Li Wuji melapor bahwa di bawah sana, terlihat sekelompok ras hantu sedang menyerang kota, dan situasinya sangat genting. Ye Junlin langsung teringat bahwa bangsa hantu adalah bagian dari ras kegelapan dari tempat terlarang bernama Ming Yuan di wilayah timur. Dulu, mereka sempat berperang besar melawan manusia, tapi akhirnya kembali ke tempat asal mereka dan berdamai. Namun, kemunculan mereka sekarang bisa jadi tanda bahwa perdamaian ribuan tahun itu telah berakhir. Ye Junlin pun memutuskan untuk turun tangan, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah peperangan, umat manusia sudah banyak yang tumbang. Salah satu orang yang melihat pertempuran itu sangat terkejut saat menyaksikan Jenderal Zhang, sosok terkuat mereka, ditebas menjadi dua hanya dengan satu serangan. Situasi semakin suram, dan banyak yang merasa tidak mungkin menang. Di medan perang, terlihat pemimpin dari pasukan hantu memimpin langsung, bersama barisan prajurit hantu yang masih bertahan. Ia dengan angkuh menyatakan bahwa tidak ada gunanya lagi melawan. Menurutnya, merebut kota ini hanyalah awal, karena seluruh wilayah kekaisaran akan segera mereka hancurkan. Namun, tiba-tiba seorang kultivator tingkat tinggi muncul, yaitu Wang Hua dari tahap Yuan Ying. Ia langsung menebas para prajurit hantu sambil berkata bahwa mereka tak akan berhasil. Ia langsung melompat maju menghadapi pemimpin hantu, tetapi serangan cepat lawannya, langsung menghantamnya dengan keras. Melihat itu, para prajurit manusia pun panik. Pemimpin hantu menghina Wang Hua dan menyuruhnya berlutut. Namun Wang Hua dengan tegas menolak. Ia mengaku sebagai komandan Tiger Leopard Cavalry yang ditugaskan oleh Kekaisaran Dazu, dan menolak tunduk pada makhluk buas seperti mereka. Ia mempersilakan jika ingin membunuhnya. Pemimpin hantu pun menyambut tantangan itu. Ia berniat memotong Wang Hua menjadi bagian-bagian dan menggantung kepalanya di gerbang kota, sebagai peringatan kehancuran Dazu. Namun tiba-tiba dari langit muncul kunpeng raksasa, membuat pemimpin hantu terkejut. Seketika itu juga kunpeng menghisap semua prajurit hantu, termasuk pemimpinnya, ke dalam mulutnya dan menelannya bulat-bulat. Orang-orang yang melihat kejadian itu tak percaya. Mereka bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi atau memang benar ada makhluk ilahi yang datang melindungi mereka. Ketika melihat ada seseorang di atas punggung kunpeng, mereka sadar bahwa makhluk itu memiliki tuan. Mereka bertanya-tanya siapa sosok kuat itu yang telah menyelamatkan mereka. Orang itu lalu memperkenalkan diri sebagai Ye Junlin dari Sekte Xuantian. Ia menanyakan siapa yang berwenang di tempat ini. Melihat itu, semua orang langsung berlutut. Mereka mengenali nama Ye Junlin yang terkenal karena pernah menginjak-injak sekte terkuat di wilayah timur. Mereka merasa beruntung karena Ye Junlin bisa hadir di Dazu. Wang Hua lalu memperkenalkan diri sebagai komandan Tiger Leopard Cavalry. Ye Junlin bertanya wilayah ini milik kekaisaran mana dan mengapa para hantu menyerang. Wang Hua menjelaskan bahwa ini wilayah kekaisaran Dazu dan tidak tahu pasti alasan serangan, tapi dari info salah satu jenderal hantu yang telah mati, serangan besar-besaran berikutnya akan segera terjadi. Ye Junlin heran, bagaimana para makhluk dari abis bisa menyerang seolah tanpa takut dibalas oleh para kultivator manusia. Li Wuji bertanya, apa manfaat bagi suku hantu menyerang Dazu? Xiao Hong dengan santai mengatakan tak perlu dipikirkan, mereka datang untuk dihancurkan saja. Wang Hua pun berterima kasih dan mewakili rakyat Dazu atas bantuan mereka. Sementara itu, Ye Junlin berpikir serangan ini terlalu besar dan pasti ada alasan tersembunyi. Sistem pun muncul dan memberikan misi kepada Ye Junlin untuk mengalahkan pasukan hantu yang menyerang Dazu. Jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah besar.
Ye Junlin menyadari ini saat yang pas untuk menyelidiki dan menetap sementara di sini. Ia memutuskan untuk turun tangan langsung demi menyelamatkan sesama manusia. Wang Hua sangat berterima kasih dan berkata bahwa Dazu akan selalu mengingat jasa Ye Junlin. Liu Ji memuji keputusan gurunya, sementara Xiao Hong hanya menggerutu karena merasa urusan jadi bertambah. Mereka pun naik kembali ke Kunpeng dan melanjutkan perjalanan untuk menemui Kaisar. Di markas utama pasukan Dazu, salah satu prajurit melaporkan bahwa banyak pasukan hantu telah menembus garis pertahanan dan sedang menuju ibu kota Dazu. Ada laporan bahwa di antara mereka terdapat jenderal-jenderal kuat, bahkan mungkin ada yang mencapai tahap Great Ascension. Beberapa curiga bahwa para hantu menyerang karena mengincar sesuatu yang berharga di istana kekaisaran. Sang putra mahkota mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu pasti apa yang mereka cari. Namun ia memerintahkan semua orang untuk bertahan sekuat tenaga, dan jika tidak bisa, yang terpenting adalah menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat. Selama manusia masih hidup, harapan tetap ada. Tiba-tiba seorang prajurit datang melapor bahwa sesuatu telah terjadi di luar, dan putra mahkota pun keluar untuk melihat. Ia mengira ini hanyalah taktik hantu seperti biasa, tetapi hatinya khawatir. Ia sadar bahwa pasukannya sudah sangat kelelahan karena perang terus-menerus. Musuh berjumlah 800.000, sedangkan mereka hanya 400.000, dan tidak punya kendali penuh atas pertempuran. Ia bingung bagaimana bisa menang. Di langit, Kunpeng tiba dan membuat semua prajurit terkejut. Mereka ingin menyerang, tapi sang putra mahkota melarang karena mengenali bahwa itu adalah makhluk suci Kunpeng, dan orang yang menungganginya adalah Wang Hua. Wang Hua pun turun dan memperkenalkan diri, serta menyampaikan bahwa ia membawa Ye Junlin untuk membantu Dazu. Putra mahkota terkejut, menyebut nama Ye Junlin, sosok berjuluk dewa pembantai berambut putih dari sekte Xuantian, dan tidak percaya bahwa dialah tuan dari Kunpeng tersebut. Wang Hua membisikkan bahwa Ye Junlin sebenarnya ramah dan tidak seperti rumor. Mendengar itu, sang putra mahkota pun menyambutnya dengan hormat. Ye Junlin sendiri berpikir bahwa orang-orang Dazu ini hanya tahu kejadian terakhir tentang dirinya menghancurkan sekte Yuhua. Namun tak lama kemudian, suara dari pasukan hantu terdengar, menyatakan bahwa manusia telah terkepung oleh pasukan mereka dan menyuruh semua menyerah menjadi tumbal. Putra mahkota merasa marah atas penghinaan itu. Ye Junlin pun memerintahkan dua muridnya untuk menghabisi para hantu. Keduanya langsung melesat. Para prajurit tak percaya mereka bisa nekat menghadapi 800.000 pasukan hantu sendirian, apalagi musuh memiliki jenderal tingkat tinggi. Tapi mereka tak tahu seberapa kuat kedua murid itu sebenarnya. Di sisi pasukan hantu, para jenderal berbeda warna berbicara. Yang merah menganggap ini lucu karena menginvasi Dazu butuh kekuatan besar. Yang biru menyebut bahwa kekaisaran biasanya dilindungi oleh kekuatan keberuntungan negara. Yang ungu yakin bahwa ini langkah penting karena seluruh suku Abis sedang bergerak dan mereka harus merebut posisi pimpinan. Yang hijau mengatakan bahwa dunia ini pasti akan jatuh, dan jika pemimpin wilayah timur diganti, maka mereka akan mendapat kekuasaan lebih besar.